Pertanyaan hal yang sama saya tanyakan hal ini ke Mas Roy. Mas Roy, kalau misalnya nanti hasil dari penyidik membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kita nggak tahu nih ya apakah akan diteruskan atau tidak begitu laporannya dari Pak Jokowi. Apakah Anda juga sebagai pihak terlapor siap begitu untuk dimintai keterangan dan melakukan proses-proses selanjutnya? Karena ini kan laporan bukan hanya di satu tempat aja ya, di banyak tempat, di beberapa pasal begitu. Iya, artinya gini, kalau memang nanti kan ada dua nih yang diuji, ijazah sama juga skripsi. Kalau memang ijazah, oke, karena kami memang belum memegang ijazah yang benar ya, fisiknya belum pegang. Kecuali yang sudah diposting sama kader PSI waktu itu, dan juga yang sudah ditunjukkan oleh Pak Sigit Sinarta. Nah, kalau ternyata asli, ya nanti kita lihat aslinya seperti apa. Baru kita cek juga, saya tetap punya hak untuk mengecek. Karena Pak Jokowi itu adalah pejabat publik. Dia adalah Dewan Pengarah dan Antara. Dia bukan rakyat biasa, jadi tetap harus. Tapi kalau sekali lagi, kalau skripsinya dinyatakan asli, mohon izin kami untuk melakukan uji sampel bersama. Ya gitu, sampelnya sama enggak? Kalau ternyata sampel yang diuji itu adalah sampel yang ada di Universitas Gadjah Mada yang sama kami pegang, nah kami mempertanyakan kok bisa kayak gitu asli? Enggak ada lembar pengesahannya, enggak ada lembar pengujiannya. Nama dosen pembimbingnya salah, yang satu profesor, yang satu doktor. Tidak ada nama Pak Kasmuji. Tidak ada kemudian lagi hal-hal yang kemudian bahkan bentuk tanda tangannya juga meragukan. Jadi nggak apa-apa Mbak, tapi kita objektif aja. Kalau nanti benar, saya akan bilang benar. Kalau nanti tidak, ya saya akan bilang tidak. Dan kalau nanti lanjut, misalnya itu masih palsu, ya kita akan teruskan. Kalau itu memang asli, ya kita tes lagi nanti sampelnya. Itu aja, sampel aja sebenarnya. Kalau dari dulu ditunjukkan, sudah selesai dari dulu lah, nggak merepotkan banyak orang. Gitu. Mas Roy, kalau besok kan ini dari Barreskrim katanya meminta dari pihak untuk kuasa hukum Pak Jokowi memberikan ya ijazahnya kemudian untuk diteliti di uji lapor begitu. Nah, apakah dari pihak Mas Roy, pihak terlapor ini juga sudah menerima undangan pemanggilan baik mungkin dari pihak Mabes maupun juga di Polda? Sama sekali belum. Belum. Sama sekali belum. Sampai dengan kita Zoom, kita telepon live by phone saat ini belum. Tapi saya menghormati kapan saja itu ada, saya akan siap datang bersama dengan kuasa hukum. Dan juga makanya teman-teman yang sekarang sudah dipanggil pun juga datang gitu. Meskipun ada juga yang tadi mempertanyakan, ada yang tadi belum datang karena panggilannya klarifikasi kok sudah dijadikan saksi gitu. Kemudian kan udah ditaruh pasal-pasal yang pasal 32, 35 yang tidak ada hubungannya sama sekali. Kan kasihan para yang terperiksa tadi atau yang terklarifikasi tadi gitu. Mereka sama sekali tidak harus repot dengan adanya seseorang yang tidak menunjukkan jasa, kok mereka malah sekarang malah jadi repot. Itu Mbak Audrey. Jadi kalau dari awal sekali lagi tidak bikin gaduh dengan sendirinya, ya tentu saja masyarakat tidak akan gaduh dan masyarakat tidak akan direpotkan dengan hal seperti ini. Oke, dengan cepatnya penyidik datang ke Solo, ke Jogja, kemudian akan segera juga melakukan uji lapor dan tadi dibilang 90%, artinya 10% lagi proses penyelidikannya. Nah, sejauh ini apakah menurut Mas Roy sendiri sudah puas begitu dengan bagus kecepatan kinerja dari penyidik? Kalau itu bagus. Sebenarnya ini bukan kecepatan ya. Laporan TPUA itu sudah dimasukkan bulan Desember 2024. Ya, jadi sebenarnya ini sudah 6 bulan ya, bulan Desember. Jadi tapi saya tetap appreciate ya. Saya tetap memberikan apresiasi kepada Badan Reserse Kriminal, Barreskrim, Mabes Polri yang telah melakukan itu. Setidak-tidaknya itu nanti akan berusaha kemudian untuk menguji terlebih dahulu apa yang dipermasalahkan, baik itu skripsi, apalagi ijazah. Tapi sekali lagi kalau skripsi, izinkanlah saya nanti tetap akan mengatakan kalau itu memang skripsi yang dinyatakan asli, yang padahal kami menyatakan 99,9% itu palsu, maka nanti kita perlu memperbandingkan. Tidak apa-apa yang namanya uji perbandingan itu sah-sah saja. Ya, kita punya ilmu, sana punya ilmu, kedua-duanya ilmu pengetahuan yang harus dihormati. Hasilnya itu mau banding lagi katanya, mau diuji lagi begitu. Apakah ini tidak keberatan bagi pihak Pak Jokowi dan kuasa hukum, Bang Rifai? Ya, kalau untuk kami tentunya kita kembalikan kepada pihak independen dalam hal ini Puslap Polri. Karena kalau soal pendapat, kita semua punya pendapat masing-masing dan kita semua juga punya versi ahli masing-masing gitu ya. Sehingga tidak akan pernah ada jalan penyelesaiannya. Nah, untuk itu memang terbaik adalah kita kembalikan kepada Puslap Polri, sebuah lembaga yang memang memiliki kewenangan dan sudah menjalankan tugasnya berpuluh-puluh tahun ya. Yang tadi saya bilang untuk perkara-perkara yang jauh lebih pelik dari ini ya, mata uang palsu dan segala macam, mereka punya kemampuan dan juga sudah ilmunya juga multidisiplin ya. Jadi kita ikuti saja yang lembaga objektif ini gitu. Cuma mungkin saya mau sedikit tambahkan Mbak, saya juga ingin menegaskan dari Mas Suryo nih. Awalnya ini kita bicara soal ijazah
yang dituduh palsu kan begitu. Dan tiga-tiga jangan lari dulu ke skripsi. Jadi statement awalnya ada soal ijazah palsu ya, dan ada beberapa yang membuat versi masing-masing ya. Saya tetap tidak akan menyebut siapa terlapor ya, tapi ada satu versi yang bilang bahwa ijazah ini sebenarnya punya sepupunya Pak Jokowi dengan metode menggunakan aplikasi tertentu merubah foto. Ya, itu harus juga dipertanggungjawabkan. Kedua, ada lagi versi yang bilang berdasarkan ilmu kedokteran bisa melihat dari bentuk mata, ciri-ciri tubuh bahwa ini bukan ijazah Pak Jokowi, fotonya berbeda. Nah, ada versi kedua. Ada versi ketiga juga yang bilang bahwa ini tidak ada type sumuramen pada saat itu di ijazah. Ya. Nah, ini semua kan harus kita uji dulu nih, terkait dalil ijazah dulu, jangan lari-lari ke skripsi dulu nih. Apakah tiga dalil itu bisa dipertahankan? Ya, apakah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Ya, kami sendiri punya versi-versi yang berbeda, ya, bahwa dalil-dalil yang disampaikan itu tidak tepat, gitu ya. Karena misalnya itu font Times New Roman sudah dikenal dalam dunia percetakan sejak tahun 30-an di Eropa, di Indonesia itu sekitar tahun 70-an. Jadi, dan ijazah pun selama ini kan bukannya di print, tapi dicetak gitu. Tapi biarlah itu nanti dalil-dalil itu sendiri juga. Makanya kami tidak mau juga berdebat kusir, biarkan nanti lembaga independen yang akan menguji. Ya. Terus kedua tadi Mas Suryo menyampaikan bahwa Pak Jokowi ini masih pejabat negara. Karena beliau sebagai pengawas di Danantara, saya pikir nggak tepat ya, karena pengawas atau prasarat di Danantara itu bukan kategori pejabat negara ataupun pejabat publik. Ya, itu silakan lihat di undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian, jelas sekali apa definisi pejabat negara, pejabat publik ya. Dan satu gambaran contoh mudah yang bisa dicerna masyarakat, gampang saja. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin itu kan juga merupakan organ di Danantara sebagai penasehat. Apakah itu dianggap pejabat publik, pejabat negara? Kan bukan gitu ya. Jadi saya pikir juga argumentasinya harus lebih tepat lah. Ya, jangan digebiah-uyah. Nanti masyarakat semakin bingung. Bahwa membela diri silakan saja, saya hormati ya. Saya juga kita tanyain hal ini ya ke Mas Roy. Ya, tapi mungkin lebih proper lah argumennya. Mas Roy. Ya, jadi nggak apa-apa kalau soal pejabat negara nanti bisa kita uji. Yang jelas tidak layak lah menggunakan pasal 27 yang mengaku sebagai rakyat biasa. Itu aja gitu. Kemudian kalau soal ijazah itu sama. Apa yang kami uji itu adalah apa yang diposting dan dinyatakan asli oleh seorang kader yang waktu itu dia jelas betul menyatakan itu asli. Dan itu adalah cukup similar dengan yang sudah ditunjukkan oleh Sigit Sunarta. Bahwa kemudian nanti misalnya dikatakan, oh ijazahnya bukannya gitu. Nah, berarti nanti kita lihat siapa yang kemudian sudah mempublikasikan, mentransmisikan, kemudian melakukan pengubahan terhadap ijazah yang tadi disebut asli itu. Itu aja, jadi gunakan juga pasal-pasal di ITE itu dengan benar. Jangan kemudian pasal 32, 35 yang... Jadi perdebatan ini menurut Mas Roy masih panjang ya Mas Roy ya? Iya, karena kan kita berdebat dengan ilmiah, Mbak. Kita berdebat dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak sekedar naratif. Meskipun polisi juga sudah menyelidiki? Bagus, nggak apa-apa. Ayo kita hormati kepolisian untuk melakukan itu, dan hasilnya nanti makanya perlu kita lakukan diskursus bersama. Kalau perlu ada tim independen yang kemudian nanti juga melakukan penilaian atau dari kampus yang kemudian nanti menguji secara ilmiah. Karena kan juga kita tahu lah, gitu. Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang kemudian sudah merasa lebih tinggi atau lebih tim independen ini yang Mas Roy maksud seperti apa? Independen itu artinya ya mungkin dari berbagai kampus atau mungkin juga bisa kita minta lembaga internasional juga bisa. Tapi kalau hasil dari kepolisian itu nanti memang bisa dipertanggungjawabkan, saya hormati kok. Gitu. Saya menghormati hasilnya. Tapi kalau ternyata lagi-lagi ya, saya bicara skripsi karena kalau skripsi saya nggak pegang primary evidence. Kalau ijazah kita tunggu nanti. Kalau ijazah kami pun sudah pegang primary evidence, izinkanlah juga kita untuk ngecek. Jadi tadi tetap pada statement semula, kalau itu nanti ternyata beda ya kita tetap bilang itu beda fotonya, sudah kita uji pakai ELA, error lighting analysis, kita uji pakai face recognition dan face comparison. Itu Mbak. Mas Roy, terima kasih Bang Rifai, terima kasih informasinya. Terima kasih Mbak Rifai, terima kasih Mbak Udin, terima kasih juga Kompas TV. Sama-sama Mbak, terima kasih Mas Roy. Terima kasih Mas. Yuk, terima kasih. Setelah ini Saudara, Tifa Solesa, rekan saya akan kembali dengan informasi dan perbincangan dari angka pengangguran bulan Februari naik menjadi 7,28 juta orang dibanding tahun sebelumnya.